pagi pemirsa, Breaking News kembali menjumpai Anda. Bersama saya Inaya Putri Miswara, sejumlah informasi aktual, informatif dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama pada hari ini mengenai penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum atau SPAM untuk masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Masalah yang masih dihadapi pada saat ini adalah rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat. Sehingga sering dijumpai bahwa kualitas air minum yang berasal dari tanah maupun air sungai yang digunakan kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat. Bahkan di berbagai tempat tidak layak untuk diminum. Pengembangan SPAM dan pelayanan air minum kepada masyarakat akan memuaskan apabila mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Pengaturan pemantauan dan evaluasi SPAM maupun bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggara SPAM di Kota Blitar sendiri, pemenuhan pelayanan penyediaan air minum PDAM menggunakan 8 sumur bor yang didistribusikan untuk melayani 3 wilayah pelayanan. Total jumlah penduduk 14,111 jiwa, sekitar 38,160 jiwa. Aktif berlangganan PDAM. Cakupan pelayanan PDAM sebesar 26% dengan keterangan 6,360 pelanggan yang aktif dari 11,940 sambungan terpasang. Cakupan pelayanan sebesar 26% untuk kota besar dinilai cukup rendah, sedangkan pada RPJMD Kota Blitar menargetkan cakupan pelayanan mencapai 35% sambungan rumah pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Menurut RPJMD Kota Blitar, akses air bersih keseluruhan atau sambungan PDAM dan non-sambungan tahun 2015 sebesar 74,77%. Ditargetkan pada tahun 2019 telah mencapai 100% akses air bersih, salah satu kendala yang dihadapi oleh PDAM. Kota Blitar adalah peta jaringan SPAM yang hanya bisa diakses melalui software Mapinfo serta kurangnya ketersediaan fasilitas berupa program atau aplikasi berlisensi yang dapat digunakan sebagai tol untuk menunjang pelayanan tersebut. Oleh karena itu, perlunya dibuat suatu wadah untuk menyimpan dan menyajikan informasi yang lengkap dan akurat. Dengan majunya teknologi sekarang, semua berlomba-lomba untuk membuat suatu yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Dalam upaya mendukung pengembangan dari pembangunan tersebut, berbicara mengenai teknologi informasi internet, salah satu media untuk memenuhi kebutuhan informasi dan aplikasinya, yang dapat diakses secara cepat dan jangkau yang luas. Akses yang cepat dan mudah memberikan kemudahan tersendiri bagi pengguna informasi yang dibutuhkan agar informasi dapat bekerja dengan baik. Perlu dukungan sistem basis data dan sistem informasi geografis yang baik pula. Maka dari itu perlu dibuatnya suatu informasi dalam sebuah home dalam bentuk peta digital. Hal ini dimaksudkan agar pengguna informasi dapat memperoleh informasi lokasi serta fasilitas yang ada pada wilayah tersebut dengan mudah. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 145 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri, terdapat pengertian mengenai air bersih, yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan. Kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik atau teknik dan non-fisik dan prasarana dan sarana air minum. Kecenderungan populasi dan sejarah populasi dipakai sebagai dasar perhitungan kebutuhan air domestik, terutama dalam penentuan kecenderungan laju penduduk. Pertumbuhan ini juga tergantung dari rencana pengembangan dari tata ruang kabupaten.
estimasi populasi untuk masa yang akan datang merupakan salah satu parameter utama dalam penentuan kebutuhan air domestik. Laju penyambungan juga menjadi parameter yang digunakan untuk analisa. Propensitas untuk penyambungan perlu diketahui dengan melakukan survei kebutuhan nyata terutama di wilayah yang sudah ada sistem penyambungan air bersih PDAM. Kebutuhan jam puncak adalah sekitar 168% hingga 200% dari nilai rata harian. Kebutuhan air untuk sambungan rumah di kota kecil adalah 131 orang per hari. Di kota besar kebutuhan air meningkat menjadi 171 per orang per hari. Kebutuhan air non-domestik meliputi pemanfaatan komersial, kebutuhan institusi, dan kebutuhan industri. Kebutuhan air komersial untuk suatu daerah cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk dan perubahan tata guna lahan. Kebutuhan institusi antara lain meliputi kebutuhan air untuk sekolah,